Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, Mas Oji Channel dimanapun teman-teman semuanya berada. Alhamdulillah kembali lagi hadir menemani kebersamaan teman-teman semuanya. Channel yang kita kembangkan, channel yang kita tunggu-tunggu bersama kehadirannya, mudah-mudahan ya. Mas Oji Channel hadir hari ini menemani kebersamaan kita dan siap untuk menyajikan informasi, memberikan semangat, spirit, motivasi, dan inspirasi untuk kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang membahagiakan, sebuah kesyukuran bagi saya, karena sampai dengan saat ini teman-teman masih membersamai kita, masih setia menyimak sajian konten demi konten dari Mas Oji Channel. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Dan sahabat MOC, hari ini apa yang ingin kita bagi? Kita ingin berbagi tentang informasi-informasi yang pastinya menarik dan bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya. Setelah kemarin kita menyajikan informasi tentang keputusan dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan, ini lagi-lagi Mas Nadiem Makarim yang menyampaikan tentang adanya bantuan subsidi upah untuk para guru-guru non-PNS atau guru honorer, yang akhirnya membahagiakan kita semuanya, tapi masih kita tunggu ya realisasinya. Bagi teman-teman yang belum menyimak, simak saja sajian kemarin tentang Menteri Pendidikan menyampaikan 3,6 triliun bantuan untuk guru honorer. Simak di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau kemarin informasinya difokuskan untuk para guru, hari ini kabar gembira, boleh kabar gembira atau kabar apapun ya, untuk para siswa, untuk para pelajar di Indonesia yang selama ini masih belum jelas kepastiannya kapan masuk sekolah karena adanya pandemik. Nah, kemarin Nadiem Makarim mengumumkan sebuah pengumuman penting, adanya sebuah penyesuaian tentang kebijakan anak-anak sekolah atau lembaga pendidikan secara formal resmi boleh dibuka. Jadi pemerintah pusat memutuskan untuk membolehkan pemerintah daerah membuka sekolah lagi di semester kedua, tepatnya di bulan Januari 2021. Gimana informasi lengkapnya? Yuk kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri, ya. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenak, ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju
berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Nah, itu tadi teman-teman apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim terkait dengan kebijakan terbaru tentang dibukanya sekolah-sekolah pada semester kedua di bulan Januari 2021 mendatang. Entah ini menjadi sebuah kabar gembira atau masih harus kita kaji lagi. Tentu saja bagi para siswa, bagi para orang tua yang selama ini mengeluhkan adanya kebosanan, kejenuhan karena sudah tidak efektif untuk belajar secara online di rumah, ini bisa jadi menjadi solusi, menjadi sebuah kabar gembira bahwa akan dilakukan pembelajaran tatap muka untuk di sekolah. Tapi boleh jadi bagi penyelenggara pendidikan ataupun pemerintah daerah ini menjadikan sebuah dilematis yang tinggi karena penyebaran virus COVID-19 atau corona yang ada di Indonesia ini belum memiliki akhir, belum memiliki kepastian kapan mau selesai. Sehingga ketika dilakukan pembukaan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah umum, para santri atau para murid ya semuanya bisa bertatap muka, pembelajaran kembali seperti biasa. Ini juga menimbulkan resiko-resiko yang harus kita waspadai. Jadi teman-teman semua, sebagai masyarakat tentu kita harus mengambil sebuah sikap yang bijak akan adanya keputusan dari Kementerian Pendidikan ini. Nah, disampaikan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim juga bahwa ternyata selama ini ya melalui SKB 4 Menteri ya, surat keputusan 4 Menteri terkait dengan pembelajaran di rumah, hanya tercatat 13% saja sekolah-sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sisanya 87 lebih sekolah di Indonesia ini pembelajarannya dari rumah atau pembelajaran online. Nah, setelah dievaluasi ternyata hasilnya tidak maksimal, justru akan menimbulkan efek kejenuhan dan psikologis para murid, para siswa di rumah juga terganggu. Nah, akhirnya dengan kebijakan ini kemudian 4 menteri terkait ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ya juga beberapa pihak terkait akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah-sekolah di bulan Januari nanti. Tetapi tentu saja teman-teman semuanya harus kita pahami, tidak sembarang dibuka. Ada kebijakan-kebijakan yang mengharuskan boleh tidaknya sekolah-sekolah dibuka. Kebijakan yang pertama adalah bahwa sekolah-sekolah itu dibuka berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah. Artinya, izin utamanya adalah pemerintah daerah setempat yang membolehkan boleh tidaknya sekolah itu dilakukan pembukaan atau dilakukan pembelajaran tatap muka. Tetap dengan harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Lantas bagaimana dengan kebijakan tentang zonasi? Ya, zona merah, zona kuning, zona hijau ini ternyata sudah tidak berlaku lagi. Artinya, zona apapun di daerah tersebut, misalnya zona merah, ya tergantung pemerintah mengambil kebijakan. Jadi tidak menjadi alasan tentang zonasi adanya COVID di daerah setempat menjadi pertimbangan. Tetapi tetap saja harusnya pemerintah daerah juga mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Penyebaran virus corona yang ada ini harus tetap menjadi pertimbangan, faktor kesehatan dan keamanan lebih diutamakan. Nah, teman-teman semuanya, 3 pihak yang harus mempertimbangkan tentang dibuka atau tidaknya sekolah-sekolah di bulan Januari, selain tadi pemerintah daerah setempat, juga adalah pihak sekolah, dan yang paling penting adalah orang tua murid atau orang tua siswa melalui komite sekolah. Jadi 3 pihak inilah yang akan menentukan apakah sekolah ini harus dilakukan pembelajaran tatap muka atau masih dari jarak jauh atau PJJ online. Jadi penentunya adalah pemerintah daerah
melalui izin resminya, kemudian kebijakan sekolah, dan juga izin dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Tiga pihak ini harus sinergi dan betul-betul bijak menentukan bagaimana kelanjutan sekolah anak-anak kita semuanya. Maka itu, seandainya memang diputuskan untuk di Januari nanti dilakukan pembelajaran sekolah secara tatap muka seperti biasa, maka mulai sekarang semestinya harus disiapkan semuanya, disiapkan segala persiapan-persiapan teknis ya, persiapan-persiapan yang memungkinkan bahwa semua siswa hadir ke sekolah. Mulai dari regulasi, protokol kesehatan, dan kesiapan-kesiapan yang lainnya semenjak sekarang ini harusnya sudah harus disiapkan. Dan paling penting ternyata yang harus kita pahami bahwa ini sifatnya adalah dibolehkan, bukan diwajibkan. Ya, sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua boleh memilih. Karena maksudnya adalah dibolehkan, artinya tidak menjadi sebuah keharusan. Bukan diwajibkan, bukan diharuskan, tetapi dibolehkan. Ini tergantung bagaimana kebijakan tiga pihak tadi itu untuk segera merealisasikan pembelajaran secara tatap muka, datang ke sekolah, atau masih dipertahankan pembelajaran jarak jauh atau sistem online. Seandainya kemudian pemerintah sudah memberikan izin, sekolah kemudian memperlakukan pembelajaran tatap muka atau sekolah-sekolah kembali dibuka, orang tua itu masih boleh untuk tidak mengizinkan anaknya sekolah. Ini penting ya. Seandainya orang tua kemudian merasa bahwa sekolah sudah dibuka tetapi kondisi belum betul-betul aman, betul-betul kondusif dari segala persiapan sekolah, maka orang tua dibolehkan untuk tidak mengizinkan anak-anaknya datang ke sekolah. Ya, tapi mungkin bagi sebagian orang tua yang sudah mulai jenuh, stres ya, kasihan dengan anak ya, pastinya anak akan segera diizinkan untuk datang ke sekolah. Tapi semuanya kembali kepada kita sebagai orang tua, juga sebagai pengampu kebijakan, baik itu pihak sekolah maupun pemerintah setempat. Kita berpikir positif bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang diambil untuk kebaikan kita semuanya, untuk mengurangi dampak lebih buruk dari anak-anak kita secara negatif, efek psikologi, karena pembelajaran jarak jauh atau online juga efeknya ternyata dianggap kurang bagus atau punya dampak-dampak yang negatif. Nah, teman-teman semuanya, semestinya ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk setiap sekolah nih ya. Untuk setiap Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, semestinya ada beberapa poin penting yang harus menjadi persiapan dasar bagaimana agar anak-anak itu nanti dipastikan kondisinya aman, sekolah steril dari adanya penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, poin pertama adalah bagaimana sekolah menyediakan sarana fasilitas sanitasi ya, dengan cuci tangan di setiap sudut sekolah itu wajib ya, pastinya cuci tangan dan perlengkapan yang lainnya, sabun dan sebagainya itu juga harus disiapkan, termasuk hand sanitizer. Itu protokol kesehatan yang semestinya wajib yang menjadi aturan pemerintah setempat untuk memberlakukan sekolah-sekolah tersebut diberikan kewenangan izin untuk membuka sekolahnya. Selain itu, teman-teman, yang kedua adalah fasilitas kesehatan yang ada di sana. Minimal UKS ataupun fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kesehatan anak ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bekerja sama dengan puskesmas setempat itu menjadi pilihan yang bagus agar hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi bisa segera diatasi. Yang ketiga adalah kesiapan sekolah memberlakukan kebijakan wajib masker. Karena cuci tangan dengan fasilitas yang ada, fasilitas kesehatan disiapkan, tetapi anak-anak harus wajib menggunakan masker. Ini poin penting yang juga harus menjadi checklist kita bagi para kepala sekolah untuk memperhatikan bagaimana agar anak-anak terkondisi dengan semuanya menggunakan masker. Nah, sarana yang lain tentu adalah cek ketika anak-anak masuk ke sekolah harus dipastikan suhunya dalam kondisi yang normal, ya, disiapkan termogan. Nah, ini fasilitas yang ringan ya, bisa disiapkan oleh sekolah. Setiap anak masuk dicek kondisi suhu badannya seperti apa. Selain itu juga harus dilakukan pemetaan bagi siswa atau siswi yang memiliki komorbid. Apa itu ya komorbid? Gejala bawaan atau penyakit bawaan penyerta yang bisa memungkinkan yang tidak diinginkan terjadi. Ini cukup membahayakan
bagi para siswa semuanya. Jadi yang tidak kalah penting adalah surat persetujuan dari orang tua untuk mengizinkan anak-anaknya hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran secara langsung. Saya kira itulah teman-teman semuanya persiapan-persiapan yang mesti dilakukan oleh semua pihak, ya, baik pemerintah daerah, sekolah, maupun para orang tua untuk menyambut kebijakan di bulan Januari nanti di semester kedua tentang pemberlakuan sekolah secara langsung atau tatap muka. Sekolah-sekolah sudah dibolehkan untuk dibuka, tetapi tetap kebijakan itu milik sepenuhnya dari orang tua. Sekira orang tua belum mengizinkan, sekira orang tua masih menganggap bahwa belum aman betul untuk bisa datang ke sekolah, maka itu menjadi pilihan kita semuanya. Jadi kita sikapi dengan positif bahwa kebijakan ini semestinya harus kita ambil dengan betul-betul hati-hati, bijaksana, dan tentu kita berharap virus corona atau COVID-19 ini segera punah, segera hilang, segera berlalu dari negara kita, dan kita bisa menjalani kehidupan lebih normal lagi. Dan itu dulu teman-teman semuanya, informasi singkat. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil sebagai sisi yang positif, apa yang diambil sebagai sebuah kebijakan untuk kebaikan kita semuanya. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sharing yang singkat ini mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan dan diambil hikmah juga inspirasi untuk kita semuanya. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, ya, buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah setia untuk support dan dukung channel kita ini. Yang belum, diingatkan, yang belum, yuk klik tombol like, share, dan subscribe. Juga tuliskan komentar. Teman-teman punya komentar apa tentang kebijakan ini? Silahkan tuliskan di kolom bawah komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Saya undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.